Oke, apa sih PBO atau OP itu ya? Jadi PBO atau OP ya, pemrograman berorientasi kepada objek di mana semua ciri-ciri, nah ini ya, semua ciri-ciri dan fungsi dibungkus oleh kelas ataupun objek. Ya, jadi yang membuat persamaan antara si Java ya dengan objek itu ada yang namanya ciri-ciri dan fungsi. Ya, ada yang namanya ciri-ciri dan fungsi. Ciri-ciri dalam Java itu disebut atribut. Ya, ciri-ciri di Java itu disebut atribut. Sedangkan fungsi di Java itu disebut metode. Ciri-ciri ini istilah pada objeknya ya. Ya, jadi sebuah objek ini memiliki ciri-ciri maupun fungsi. Objek misalnya pulpen ya, ini memiliki ciri-ciri dan memiliki fungsi. Kenapa disebut pulpen? Kenapa nggak disebut penghapus gitu ya, atau spidol? Karena memang ciri-ciri yang melekat pada benda ini atau objek ini merupakan ciri-ciri pulpen. Untuk itu ketika kita melihat, oke, ciri-ciri seperti ini, oh ini pulpen. Gitu ya. Kemudian jendela misalnya ya, jendela. Kita melihat, oh ini jendela. Kenapa? Ya karena memang ciri-ciri yang melekat pada objek tersebut adalah jendela. Gitu. Ya, kemudian gelas sama. Kita melihat ini saja sudah jelas ini adalah gelas. Karena ciri-cirinya yang melekat pada objek ini adalah gelas. Kita menyebut dia adalah gelas. Ini ciri-cirinya adalah gelas. Ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi. Ya, tadi gelas ini ciri-cirinya seperti ini. Fungsinya apa? Untuk minum gitu ya. Atau untuk menampung air fungsinya. Dengan adanya ciri-ciri yang seperti ini gitu ya, ada pegangannya, kemudian ada bentuknya seperti ini, tingginya seperti ini, lebarnya seperti ini, dan fungsinya untuk menampung air, maka kita bisa menyebutkan bahwa ini adalah gelas. Beda ketika ciri-cirinya seperti ini misalnya ya, ciri-cirinya seperti ini ya, tetapi dia bisa menampung air juga. Selain itu ada fungsi lain, misalnya bisa dimakan. Oh, ternyata dia adalah coklat. Ketika ada fungsi yang berbeda tersebut, artinya walaupun ciri-cirinya sama, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ini bukan gelas, ini coklat. Coklat berbentuk gelas. Seperti itu, ya. Karena memang fungsinya ini untuk dinikmati atau dimakan, bukan untuk menampung air. Oke, bolehlah untuk menampung air, mungkin tidak fungsi yang utama ya, melainkan fungsi utamanya untuk dimakan ya, baru ini namanya coklat berbentuk gelas. Tetapi ketika ciri-cirinya seperti ini gitu ya, kemudian fungsinya untuk menampung air gitu, bisa dicuci juga, kemudian bisa dibersihkan, bisa digunakan ulang, ini adalah gelas. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dua hal ini yang membedakan antara objek satu dengan objek yang lain, yaitu ciri-ciri dan fungsinya. Ciri-ciri dan fungsinya. Begitu juga di Java. Ya, tadi kita ngomongin objek, ada ciri-ciri, ada fungsi. Ciri-ciri lemari, kita bisa melihat ciri-cirinya seperti apa, fungsinya apa. Kita bisa mengatakan bahwa objek tersebut adalah lemari. Kursi seperti apa, kita menyebutkan objek tersebut adalah kursi. HP, handphone, laptop gitu ya, tablet dan lain sebagainya. Kita bisa menyebutkan bahwa objeknya itu berdasarkan ciri-ciri dan fungsinya. Tetapi di Java yang namanya ciri-ciri tadi, ciri-ciri udah ngerti ya, nangkap ya maksud dari ciri-ciri ya. Di Java itu namanya atribut. Ya, ciri-ciri di Java dalam bahasa pemrograman Java ini dinamakan atribut. Fungsinya tadi ya, kalau misalnya gelas untuk minum, kursi untuk duduk gitu ya. Fungsinya di Java itu dinamakan metode.
hal ini yang membuat si Java itu adalah bahasa pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Apakah hanya Java? Tidak, banyak sekali. Ya, tetapi untuk semester ini kita akan pelajari Java. Untuk itu kita akan banyaknya membahas terkait dengan Java. Ya, kemudian dibungkus oleh kelas ataupun objek. Ya, jadi semua ciri-ciri atau atribut di dalam Java dan fungsi atau metode dalam Java itu dibungkus oleh kelas. Jadi Java nanti ada kelas ataupun objek, ya. Jadi nggak bisa berdiri, pasti ada sebuah kelas yang untuk membungkus masing-masing atribut maupun metode di Java. Oke, ini lebih jelasnya lagi ya. Objek, atribut, dan metode. Ya, laptop itu sebagai apa? Sebagai objek di Java. Kemudian ciri-cirinya, ciri-ciri laptop itu sebagai atribut di dalam Java. Fungsi laptop itu sebagai metode di Java. Ya, seperti ini. Tadi udah saya jelaskan panjang lebar ya. Oke, ini contoh lebih detailnya lagi. Oke, di sini ada objek ya. Objeknya di situ ada laptop, Mac gitu ya. Oke. Kemudian atributnya apa? Oke, ada warna, merek, panjang, lebar, berat, logo gitu ya. Kemudian bentuk dan lain sebagainya. Itu adalah atributnya. Ya. Bisa logo, bisa bentuk, dan lain-lain. Kemudian metodenya apa? Ya, metode ini berarti kan tadi fungsinya, fungsi si laptop ini, fungsi si Mac ini fungsinya apa saja? Bisa buat dokumen gitu ya, coding, memutar musik dan video, bermain game dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi misalnya untuk desain, untuk apalagi presentasi gitu ya, dan lain sebagainya. Fungsi si Mac artinya kalau di Java metodenya buat dokumen, coding, mutar musik, video, bermain game, desain dan presentasi dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya tadi kita sudah menyinggung bahwa mereka ini dibungkus atau dikumpulkan dalam sebuah kelas dalam Java. Ya, tadi sebuah objek yang memiliki, kita langsung ngomongin Java aja ya. Objek yang memiliki atribut dan metode itu dibungkus dalam sebuah kelas. Ya, jadi objek yang memiliki kesamaan atribut dan metode ya, ini dapat dikelompokkan dalam sebuah kelas. Ya, tadi Mac. Oke. Mac memiliki ciri-ciri dan fungsi atau memiliki atribut maupun metode yang sama dengan misalnya Fujitsu seperti itu ya. Dari ciri-cirinya itu bisa kita lihat bahwa ini adalah laptop gitu ya. Ini laptop Fujitsu gitu ya, karena mungkin logonya ada Fujitsu. Kemudian metodenya atau fungsinya juga beberapa menggambarkan bahwa ini adalah laptop. Asus gitu ya, seperti itu. Nah, objek-objek tersebut yang memiliki kesamaan atribut dan metode itu dapat dikelompokkan dalam sebuah kelas. Artinya nanti akan ada sebuah kelas yang namanya kelas laptop. Ya. Kursi, apakah seperti itu saja bentuknya? Tidak. Kenapa kita buat kursi? Karena ciri-ciri yang melekat pada objek tersebut dan fungsinya itu menggambarkan bahwa ini adalah kursi. Kursi itu ada yang panjang, ada yang lebar, ada yang bulat, kotak, dan lain sebagainya. Karena memiliki kesamaan atribut dan metode tersebut, maka dikelompokkan menjadi dalam sebuah kelas, yaitu kelas kursi. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian objek yang dibuat dari sebuah kelas ya disebut dengan instance of class. Contoh kelasnya atau bagian dari kelasnya gitu ya. Oke, gambarnya seperti ini. Di sini ada objek 1 ya.
Kemudian ada objek 2. Objek 1 memiliki atribut dan metode, ya. Kemudian objek 2 juga memiliki atribut dan metode. Nah, objek 1 dan objek 2 ini disebut instance of class ini. Bagian dari kelas ini. Lebih jelasnya seperti apa? Seperti ini. Sebuah Mac itu memiliki atribut dan metode masing-masing. Ya, memiliki atribut dan metode. Kenapa kita sebut dia adalah Mac? Fujitsu juga sama. Acer juga sama, Asus juga sama. Memiliki atribut dan metode. Ya, karena memiliki atribut dan metode yang hampir sama mereka, ya, yang utamanya, ya, atribut dan metode utama mereka. Kenapa mereka yang membuat mereka menjadi bagian dari laptop, maka Mac dan Fujitsu ini instance of class laptop. Ya, karena memiliki atribut maupun metode yang memang menggambarkan atau menandakan bahwa si Mac maupun Fujitsu ini bagian dari kelas laptop. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, ya. Oke, ini ya. Nah, ini kelas di Java. Kelas merupakan cetak biru dari objek, di mana sebuah cetak biru dari objek, di mana sebuah kelas menggambarkan ciri-ciri objek secara umum. Oke, ya, ciri-ciri objek secara umum, gitu ya. Jadi secara umumnya, walaupun setiap objek itu memiliki perbedaan dari ciri-ciri dan fungsi, ya. Ciri-ciri dan fungsi secara umum ini. Ya, tetapi objek-objek tersebut itu dinamakan menjadi suatu bagian dari kelas laptop. Contohnya tadi, ya. Contohnya di sini adalah mendefinisikan kelas, ya. Public, oke, ini adalah access modifier, ini kelas, ya. Ini yang menandakan bahwa dalam pembuatan kelas ini adalah namanya, nama kelasnya. Ya, kalau misalnya kita mau nama kelasnya laptop, ya udah berarti public class laptop. Ya, kemudian setelah tadi access modifier, kemudian definition kelasnya, nama kelasnya, kemudian dibuka kurung kurawal, jangan sampai lupa. Oke, isinya ada di mana? Isinya ada di tengah-tengah. Ya, di antara kurung kurawal ini. Ini adalah contoh penggunaan dari kelas. Itu ya. Enaknya nanti teman-teman menggunakan NetBeans ini secara otomatis banyak. Jadi teman-teman sudah banyak belajar di ADP maupun struktur data, ya. Membuat Java, pemrograman Java dari awal, gitu ya. Nah, di sini teman-teman tidak membuat lagi dari awal, teman-teman fokusnya di GUI-nya, ya. Aplikasi GUI-nya. Oke, nah ini, ya. Jadi tadi penjelasan sedikit tadi, ya. Jadi ciri-ciri yang melekat pada suatu objek. Contoh sintaknya tadi access modifier ada, kemudian tipe datanya, kemudian nama variabelnya, gitu ya. Kemudian sini ada sama dengan, kemudian value. Ini untuk mendefinisikan kelas, ya. Jadi tidak semuanya ini bisa dituliskan, tidak, ya. Beberapa ada yang kosong, gitu ya. Beberapa memang dituliskan. Kalau contohnya tadi pendefinisian kelas, ya seperti ini saja, tidak ada sama dengan, ya. Tapi ini pendefinisian yang mungkin lebih lengkap lagi dan mencakup beberapa hal dalam penggunaan di Java. Jadi access modifier memberikan batasan akses, ya, batasan hak kelas maupun metode. Ya. Access modifier ini ada apa saja? Mungkin kalau misalnya di kelas saya minta disebutkan, ya. Banyak, ya. Jadi ada 4 di Java. Ada private, protected, public, sama default. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya. Ya. Ini memberikan batasan. Si kelas tadi, kelas yang kita buat, itu batasnya sampai mana? Apakah bebas bisa diakses? Apakah harus diakses, hanya bisa diakses satu kelas saja? Atau hanya bisa diakses satu package atau paket saja? Nanti akan terlihat hierarkinya, ya, dalam NetBeans.
package saja, tetapi dalam sub atau bagian dari kelas, ataupun beda package ya, baik itu dalam sub kelas atau bagian dari kelas, ataupun di luar dari bagian dari kelas tersebut. Itu nanti ada perbedaannya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe data. Saya tidak akan menjelaskan banyak lagi di sini karena teman-teman harusnya sudah mengetahui tentang tipe data ya. Ada bilangan bulat, bilangan desimal, boolean, char, float, ya float bagian desimal, gitu ya. Jadi ini adalah tipe data. Kemudian nama variabelnya, ya. Ingat penamaan nama variabel itu baiknya diawali dengan huruf saja biar aman, jangan sampai diawali dengan angka ataupun karakter. Kalaupun mau karakter, mungkin masih jarang sekali sih menggunakan karakter, tapi ada yang bisa menggunakan karakter, yaitu underscore dan dolar ya. Ini karakter yang diperbolehkan. Selain itu tidak boleh. Untuk aman ya teman-teman, awali dengan huruf saja. Mau huruf kecil maupun huruf besar, it's okay. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah value, nilainya. Ya. Ini bisa dimasukkan langsung atau tidak, silahkan. Ya, nilainya disesuaikan dengan tipe datanya. Teman-teman tidak bisa memasukkan tipe huruf ketika tipe datanya integer ya, harus disesuaikan. Contohnya private string buah ya. Private ini adalah access modifiernya, string ini adalah tipe datanya, buah ini adalah nama variabelnya ya. Kemudian durian ini adalah value-nya. Ya, jangan sampai terbalik. Ya, di sini kita tidak akan banyak membahas tentang perbedaan antara tipe data dan variabel ya. Saya kira teman-teman harusnya sudah paham terkait ini. Oke, ini adalah access modifier ya. Tadi yang saya sebutkan ada private, ada default ya, kemudian ada protected, kemudian ada public. Ya, memang paling enak public ya. Paling enak public. Teman-teman tinggal membuat public ini ya sudah, berarti semuanya bisa diakses. Gitu ya, bisa mengakses kelas teman-teman. Tetapi apakah cukup recommended untuk menggunakan public saja? Tidak. Ya, teman-teman ketika membuat sebuah aplikasi yang cukup profesional ya, teman-teman tidak bisa aksesnya hanya public saja, berbahaya. Ya, teman-teman mau mengakses halaman login, ini bisa diakses secara public, nggak bisa. Nah, mungkin lebih baik halaman login private, karena terkait dengan keamanan akun ya, sebuah data user. Ya, jadi teman-teman harus mulai memperhatikan masing-masing akses modifier ini. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, tidak semuanya menggunakan public. Memang paling enak public, semuanya nanti bisa akses. Tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan keamanan aplikasi teman-teman. Ya, oke, kita lihat ya. Untuk public kita bisa lihat di sini same class bisa mengakses, same package bisa akses, different package yang berbeda tetapi bagian dari bagian dari kelasnya bisa. Kemudian different package tetapi tidak bagian dari subclassnya atau tidak bagian dari kelasnya, itu bisa juga. Kemudian akses kedua yang lebih kecil ya, ini adalah protected. Bisa same class, same package, bisa different package tapi bagian dari kelas. Kemudian yang tidak bisa adalah different package, beda paket ya, beda package tapi tidak bagian dari kelasnya. Itu tidak bisa mengakses ketika teman-teman membuat akses modifier, membuat kelas dan akses modifier protected. Kemudian default. Kok default? Berarti kita tuliskan default? Enggak. Teman-teman pasti sering sekali membuat variabel tanpa menggunakan akses modifier ya. Langsung saja int buah sama dengan durian, seperti itu. Ketika teman-teman langsung membuat seperti itu, artinya teman-teman membuat akses modifier default. Default ini artinya tidak perlu dituliskan apapun. Ketika teman-teman mendefinisikan sebuah kelas ya, ketika tidak menuliskan akses modifier yang kosong saja, itu artinya secara default akses modifiernya adalah
default. Default ini seperti apa? Same class bisa, same package bisa, tetapi different package tidak bisa. Kemudian yang paling kecil itu adalah private. Ya, dia hanya bisa diakses di same class saja. Teman-teman membuat sebuah kelas halaman login. Teman-teman hanya bisa mengakses ya kelas teman-teman ini pada kelas halaman login saja, yang lainnya tidak bisa. Ya, jadi harus membuka atau aktif dulu nih kelasnya ya, baru bisa dipakai. Nah, ini adalah perbedaan dari access modifier yang ada di Java. Kemudian metode ya, tadi kita sudah membahas terkait dengan access modifier ya. Access modifier kita sudah membahas, tipe data tidak usah ya. Kemudian nama variabel tadi tidak usah juga, kemudian value tadi sudah sedikit dijelaskan. Selanjutnya ini adalah metode. Ya, kita tadi udah bahas atribut ya. Oke, ini atribut, sorry ya. Ini atribut. Sorry. Nanti saya ubah ya. Ini atribut ya, teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah atribut. Kita udah bahas atribut seperti ini tadi. Ya, kemudian selanjutnya atribut tadi ciri-cirinya, kemudian selanjutnya adalah metodenya ya, fungsinya. Nah, ini ya. Jadi fungsi-fungsi yang digunakan untuk memanipulasi nilai-nilai pada atribut dan atau untuk melakukan hal-hal yang dapat dilakukan oleh objek itu sendiri. Itu adalah metode. Ya, si metode dalam sebuah objek ya, ini bisa melakukan apa saja sih? Si laptop ya, kelas laptop bisa melakukan apa saja sih? Ya ini metode. Ya, teman-teman membuat sebuah kelas bangun ruang gitu ya. Oke, metodenya apa saja? Oke, di sana berarti bisa bangun ruang misalnya ya. Bangun ruang gitu ya. Ya. Objek bangun ruang. Ini bisa apa saja? Oh, bisa menghitung volume gitu ya. Kemudian bisa menghitung apa lagi? Luas permukaan ya. Bisa menghitung apa lagi? Sini ada ya mungkin dua ini ya yang utama ya. Seperti itu. Ya, jadi metode itu adalah fungsi-fungsi untuk memanipulasi nilai-nilai tadi ya. Kita memiliki metode volume, luas permukaan. Apakah volume nilainya seperti itu saja? Tidak. Maksudnya manipulasi disesuaikan ya. Kita bisa menentukan untuk misalnya volume balok, sisinya berapa, ya kita ubah sisinya, kemudian kita volumenya berbeda, gitu ya. Luas permukaan juga sama, kemudian atau melakukan hal-hal yang dapat dilakukan oleh objek itu sendiri ya. Ya, selain tadi volume, luas permukaan, misalnya menampilkan volume, luas permukaan, menampilkan panjangnya berapa, kemudian menampilkan lebarnya berapa, seperti itu. Ya, menampilkan juga bagian dari hal-hal yang dapat dilakukan oleh objek itu sendiri. Kemudian sekumpulan program yang dibungkus, ya betul ya. Jadi dengan adanya metode ini ada program ini dibungkus. Jadi artinya teman-teman cukup membuat program ini satu kali saja. Ya, cukup satu kali saja membuat program, kemudian dibungkus dalam sebuah metode, nanti bisa dipanggil berulang-ulang. Ya, nah ini, ya jadi dapat dipanggil berulang-ulang. Ketika tidak dipanggil, ya program ini tidak dieksekusi. Ya, ketika nama metode ini tidak dipanggil, program ini tidak dieksekusi. Perlu dipanggil terlebih dahulu baru dieksekusi. Jadi, ketika teman-teman menemukan metode
dalam runtutan program teman-teman tidak langsung dieksekusi. Dia akan dieksekusi ketika dipanggil. Ya, dipanggil nama metodenya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi ini enaknya kita tidak perlu menghitung volume berkali-kali. Kita mau menghitung volume bangun ruang 10 kali kita menghitung. Ya, kita tidak perlu membuat sampai 10 kali metode tersebut, enggak. Ya, melainkan apa? Melainkan cukup sekali saja. Kemudian nanti bisa dipanggil berulang-ulang. Ya. Kemudian di sini ada yang mengembalikan nilai dan berjenis fungsi. Ya. Metode dalam Java dibedakan menjadi 2, mengembalikan nilai dan berjenis fungsi. Kalau di kelas sekali lagi mungkin saya tanyakan ya. Mengembalikan nilai, ya, dia disebut dengan prosedur. Sorry. Bukan ya, ini adalah fungsi semua ya. Ini adalah jenis metode yang fungsi, ya. Kemudian yang ada juga metode yang tidak dapat mengembalikan nilai ya, disebut prosedur. Gitu ya. Jadi metode dibagi 2. Yang pertama bisa mengembalikan nilai. Yang kedua tidak dapat mengembalikan nilai. Ya, yang mengembalikan nilai disebut fungsi, metode berjenis fungsi. Tidak mengembalikan nilai berjenis prosedur. Yang fungsi ciri-cirinya apa? Ada return. Ya, kemudian tidak ada void. Nah, ini jelas 2 ciri-ciri mutlak ya. 2 ciri-ciri mutlak untuk metode berjenis fungsi. Pasti ada return-nya. Ya, di dalam baris perintahnya ya, pasti ada return-nya. Kemudian di dalam pendefinisinya pasti tidak ada void. Atau tidak ada void. Ya. Void ini tidak ada. Berbeda dengan prosedur. Kalau prosedur kebalikannya. Ya, prosedur ini void, kemudian no return. Oke, ini adalah ciri-ciri mutlak. Ya, ciri-ciri mutlak untuk dalam pembuatan metode. Teman-teman jangan sampai salah ya. Membuat metode berjenis fungsi. Oke, di sini nanti akan ada hasilnya. Akan ada nilai volume ya yang dihasilkan dari metode ini. Artinya teman-teman membuatnya dalam bentuk metode berjenis fungsi. Ya, jangan prosedur. Karena akan ada nilai yang bisa dimunculkan. Mengembalikan nilai bisa diartikan memunculkan nilai hasil dari proses yang ada di dalam metode tersebut ya. Oke, berarti ketika teman-teman membuat metode berjenis fungsi, berarti tidak boleh dalam pendefinisian itu ada void-nya ya. Berarti no void. Kemudian di dalamnya wajib ada return. Kalau nggak ada error. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman hanya menampilkan saja nih. Menampilkan panjangnya, menampilkan lebarnya saja gitu ya. Tidak ada proses-proses di dalamnya atau menghasilkan sesuatu di dalamnya, itu berarti cukup menggunakan prosedur. Prosedur itu harus menggunakan void. Private void, ya, protected void, public void, nah itu berarti prosedur. Kemudian di dalamnya tidak ada return. Kalau ada return berarti salah. Ya, seperti ini ya. Ini adalah syarat mutlak metode di Java. Ini contoh pemanggilannya ya. Nama metodenya adalah set warna, get warna gitu ya. Biasanya nanti ditambahi dengan buka tutup kurung biasa. Ya. Oke, sampai di sini ya pembahasan kita. Ya, jadi pembahasan kita yang utama ini adalah terkait dengan OOP atau PBO ya. Kenapa sih Java ini disebut dengan OOP atau PBO? Ya, ada apa sih? Ya, ini yang kita bahas di pertemuan pertama ini. Ya, kemudian terkait di dalam sebuah objek
itu ada ciri-ciri dan fungsi. Kalau di Java itu ada atribut dan metode. Sorry ya, tadi ada yang salah sedikit ya, saya harap teman-teman bisa memaklumi ya. Nanti bisa disesuaikan ya. Kemudian selanjutnya ya, dari atribut kita sudah membahas terkait bagaimana pendefinisian atribut di Java, metode juga seperti apa ya. Perbedaan metode, jenis metode itu ada dua, perbedaannya seperti apa saja, itu yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, untuk selanjutnya kita akan masuk lebih detail lagi terkait dengan Java Swing ya. Kita akan masuk di minggu depan. Kemudian sekaligus teman-teman saya harapkan sudah mulai instalasi NetBeans. Ya, saya baru instalasi NetBeans 12. Teman-teman silakan bisa menggunakan NetBeans 12 juga ya. Terakhir saya menggunakan NetBeans 8. Ya, saya pun masih karena baru instalasi jadi belum melihat perbedaan secara detail antara NetBeans 8 sampai 12. Tapi biasanya yang terbaru itu yang fitur-fiturnya lebih up to date ya, lebih banyak. Oke, saya kira cukup sampai di sini ya pertemuan kita pada hari ini ya. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.